Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Universitas Sriwijaya, Program Studi Bimbingan dan Konseling dari kampus Indralaya. Pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan tentang krisis perkembangan remaja. Sebelum kita memasuki pembahasan, ada baiknya kita mengenali pemateri-pematerinya. Saya sendiri Muhammad Ilham Saputra dan teman-teman saya. Nama saya Diandra Ria Natasha Arisana. Nama saya Zafira Nadia. Nama saya Amalia Alberti. Baiklah, mari kita mulai pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diandra Ria Natasha Arisanur. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis krisis perkembangan yang dialami oleh remaja. Krisis perkembangan yang dialami oleh remaja adalah krisis identitas diri. Dalam tahap perkembangan remaja, krisis identitas merupakan sebuah konflik dalam diri yang memang bisa terjadi dalam hidup. Kemungkinan ini membuat anak terus berpikir dan menyangkut pautkan keberadaan dengan kehidupan yang dijalani. Ciri-ciri remaja yang sedang mengalami krisis identitas diri yaitu selalu mempertanyakan mengenai siapa diri yang kemudian berujung dengan berbagai aspek kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan melingkupi masalah sekolah, keluarga, ketertarikan seksual, dan lain sebagainya yang kemungkinan berdampak dengan cara remaja melihat diri sendiri. Adanya perubahan besar yang sadar atau tidak turut mempengaruhi perasaan dan kehidupan pribadi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong remaja untuk mencari tahu lebih dalam tentang arti dan tujuan hidup. Tahapan krisis identitas diri remaja dibagi menjadi 4, yaitu diffusion, foreclosure, moratorium, dan achievement. Diffusion adalah tahap di mana remaja merasa tidak perlu ada identitas apapun dalam dirinya. Foreclosure adalah tahap di mana remaja merasa yakin sehingga tidak mengeksplorasi identitas lainnya lebih jauh. Moratorium merupakan tahap di mana remaja secara aktif mengeksplorasi identitas namun belum menentukan apa yang diinginkannya. Achievement merupakan tahap di mana remaja telah melalui tahap eksplorasi dan telah menentukan identitas diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Nadia. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya krisis pengembangan pada remaja. Faktor ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Mari kita bahas faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama dari lemahnya kepribadian. Kesulitan remaja mengembangkan kepribadian dapat menyebabkan hambatan dalam proses sosialisasi. Manifestasi lemahnya kepribadian ini menyebabkan timbulnya tingkat emosional yang labil pada remaja sehingga tingkat toleransi stres pun relatif rendah. Yang kedua, dinamika relasi khas antara faktor psikis dan fisik yang kurang menguntungkan remaja. Misalnya, badan terlalu gemuk atau kurus, wajah kurang oke, sikap tertutup, teman terbatas, prestasi belajar antara sedang ke kurang, dan kurang berani menghadapi tantangan. Remaja tipe ini biasanya kurang percaya diri jika berhadapan dengan orang lain atau di depan publik. Yang ketiga, kurang pengalaman karena faktor usia. Anak usia remaja masih kurang pengalaman, pengertian dan penalaran, terutama masalah narkoba dan dampaknya pada kehidupan seseorang. Anak remaja mudah terpengaruh oleh pandangan-pandangan keliru lingkungan pergaulannya dan hal-hal yang baru dialaminya. Yang keempat, pengertian yang salah. Terkadang remaja kurang pengetahuan dan pengertian, terutama masalah narkoba, sehingga remaja mendapatkan informasi yang salah dari teman-teman sebayanya. Namun tidak disadari, pandangan-pandangan keliru yang berkembang di kalangan remaja dapat menyebabkan remaja menggunakan narkoba itu sendiri. Yang kelima, kurangnya religius. Pendidikan agama remaja sangatlah minim sehingga pengenalan maupun pemahaman akan Allah sangat lemah. Remaja makin kurang mendalami ajaran agama. Karena itu tak heranlah jika pendalaman etika moral yang terkandung dalam ajaran agama sangat rendah sehingga remaja tidak memiliki kontrol diri.
Lanjut ke faktor eksternal, yaitu dari lingkungan sendiri. Yang pertama, dari ketidakharmonisan hubungan antara orang tua. Perlu disadari bahwa konflik-konflik yang sering dipertunjukkan dalam keluarga dapat berpengaruh terhadap keharmonisan hubungan tidak hanya terhadap orang tua dan remaja, apalagi bentuk-bentuk kekerasan seperti pertengkaran, kata-kata kasar, atau kekerasan fisik yang terjadi. Itu selalu ditampilkan di depan remaja tersebut, yang akan membuat remaja menjadi trauma dan memberi persepsi buruk tentang orang tuanya. Yang kedua, dari orang tua yang terlalu menekan remaja. Anak dipaksa untuk mengubah, mengarahkan, dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan keinginan orang tua. Dengan kata lain, orang tua menganggap serba tahu apa yang harus diperbuat atau dilakukan anak. Remaja dipandang sebagai robot oleh orang tua yang hanya boleh menjalankan dan membentuk perilaku sesuai dengan yang digariskan orang tua. Yang ketiga, dari perselisihan antar saudara. Perselisihan antar saudara dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang, seperti berkembangnya rasa iri hati satu sama lain, perbedaan pendapat, atau perbedaan perlakuan orang tua terhadap remaja yang satu berbeda dengan yang lainnya. Yang keempat, pengaruh pergaulan remaja yang buruk. Pengaruh pertemanan atau pergaulan yang buruk dapat mengakibatkan remaja memiliki kecenderungan mengadopsi perilaku menyimpang kelompok bermainnya, karena perasaan kebersamaan dalam kelompok bermain begitu mudah terbentuk, sehingga ikatan dalam pergaulan begitu kuat, dan demi kelompok remaja rela mengorbankan banyak waktunya secara produktif. Hal lain yang mendorong remaja di rumah mempunyai masalah dan merasa tertekan. Yang kelima, ekses negatif dari keadaan sekolah. Banyak remaja memiliki perilaku negatif karena berbagai sebab. Misalnya, remaja tidak mampu menjalin hubungan dengan temannya dengan baik di sekolah, merasa diremehkan, dilecehkan, dan tidak diperhatikan. Yang keenam, karena perceraian orang tua. Remaja yang mengalami situasi perceraian orang tua akan menunjukkan kesulitan penyesuaian diri dalam bentuk masalah perilaku, kesulitan belajar, atau penarikan diri dari lingkungan sosial. Semua bentuk kericuhan batin dan tingkah laku remaja yang merupakan pencerminan dari gaya hidup yang tipis dari suatu keluarga yang sakit. Secara sosial yang didalaminya terdapat interaksi antara anggota yang kacau berantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Berti. Di sini saya akan membahas tentang usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya krisis perkembangan. Krisis adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi yang mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya, serta dapat mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat, dan rentannya pada remaja. Masa remaja merupakan transisi yang bisa dibilang cukup krusial, karena ada berbagai hal untuk dipelajari, dimulai ketika masa puber sehingga terjadinya perubahan fisik. Masa remaja ini juga adalah masa di mana sering terjadi krisis perkembangan, dari sulitnya menemukan jati diri ataupun perkembangan pola pikir dan perilaku pada remaja. Dalam masalah krisis perkembangan ini, tentunya orang tua harus berperan aktif untuk anaknya yang masih dalam kategori remaja. Di bawah ini adalah hal-hal yang dapat memicu terjadinya krisis perkembangan pada remaja dan perlu diketahui orang tua, yaitu yang pertama masalah akademik, kedua tekanan karena pergaulan, ketiga perceraian orang tua, keempat mengalami peristiwa traumatis, dan hampir semua masalah tersebut sedikit banyak dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari, termasuk dapat mempengaruhi cara remaja melihat dan menilai dirinya sendiri. Orang tua perlu tahu bahwa kunci utama ketika anak mengalami krisis perkembangan adalah mampu melepaskan semua beban yang tertahan di pikiran dan diri terlebih dahulu. Sebab terkadang persepsi orang lain tanpa sadar mempengaruhi perilaku. Nah,
Di bawah ini ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi krisis perkembangan pada remaja. Yang pertama, kenali diri lebih dalam lagi. Kedua, tentukan hal yang kamu sukai. Ketiga, berikan pertanyaan pada diri sendiri dibanding tuntutan. Yang keempat, pikirkan hal-hal yang dapat membuat Anda bahagia. Kelima, cari dukungan yang dapat memotivasi diri. Setiap orang punya kemampuan dan keterbatasan masing-masing yang membedakan dengan orang lain. Jangan lupa untuk mencari makanan atau sebagai kebahagiaan untuk hati dan pikiran. Menghadapi krisis perkembangan pada remaja memang butuh proses yang tidak singkat dan mudah. Orang tua juga perlu menyemangati anak mereka dan mendukung menemukan hal yang disukai dalam dirinya. Itulah pembahasan tentang krisis perkembangan pada remaja. Jika ada kekurangan dan kesalahan pada video kami mohon maaf. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.